Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashab Sufa Maulidia, NIM C03219007. Di sini saya akan menjelaskan perihal materi perang pada masa Nabi Muhammad, yakni Ghazwah dan Sariyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan perang pada masa Nabi Muhammad SAW. Perang merupakan qitalu al-kuffari fi sabilillahi li i'lai kalimatillah, yang berarti memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Selanjutnya, pengertian perang itu juga bisa diartikan sebagai kegiatan mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang kafir dalam rangka membela kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dan perang itu tidak dibenarkan melakukan penyerangan apabila tidak ada gangguan dari pihak luar atas teritorial komunitas muslim. Dan perang dalam Islam itu dilakukan sesuai dengan tuntutan hukum Islam tentang masalah tersebut. Tidak boleh berjalan tanpa aturan atau sekedar mengikuti kehendak pimpinan pribadi atau kelompok. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perang pada masa Nabi Muhammad, yaitu Al-Ghazwah. Al-Ghazwah secara bahasa ialah gaya berasal dari gaza yaghzu yang bermakna menyerang atau menyerbu. Lalu juga berasal dari ghazwan, ghazawan yang bermakna penyerbuan, penyerangan dan perang. Nah, sedangkan ghazwah secara istilah itu yang pertama merupakan perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, baik beliau bertarung maupun tidak. Dan yang kedua itu perang Ghazwah itu merupakan perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan dipimpin langsung olehnya. Yang ketiga merupakan suatu kondisi pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak terjadi perang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam Ghazwah. Sebenarnya macam-macam Ghazwah ini terdapat banyak selisih pendapat antara para ulama. Ada yang menyebut 26, ada yang menyebut 27, dan ada yang menyebut 18. Namun pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Hisham, bahwa jumlah ghazwah yang diterjuni Nabi adalah 27. Nah, perbedaan pendapat ini itu didasarkan pada Nabi Muhammad SAW yang dalam satu sisi itu terlibat perang secara praktis bersama kaum muslimin, dan di sisi lain Nabi mengatur dan mengorganisir jalannya ghazwah di lapangan. Nah, berikut macam-macam perang ghazwah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada ghazwah Waddan atau Al-Abawah yang terjadi pada 2 Hijriah. Di sini terdapat sahabat yang menyertai, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dengan jumlah tentara 70 tentara Islam kaum Muhajirin, yang dilatar belakangi karena adanya pertempuran kecil yang terkadang hanya adanya penembakan anak panah dan tanpa korban. Namun hal itu sangatlah berdampak besar, yang dimana hasil perang dari perang Waddan ini ialah kafilah-kafilah Bani Dhamrah disergap dan negosiasi dimulai, serta kedua pemimpin itu menyetujui perjanjian untuk tidak saling menyerang. Dan Bani Dhamrah berjanji untuk tidak menyerang muslim, dan mereka dapat meminta bantuan dari pihak muslim, terkecuali mereka meminta bantuan untuk menentang agama Allah, serta diharapkan bagi mereka untuk membantu Nabi bila dimintai bantuan. Nah, untuk yang kedua ada Ghazwah Buat terjadi pada Rabiul Awal 2 Hijriah tahun 623 Masehi, di mana jumlah tentara terdapat 200 tentara kaum muslim yang dilatar belakangi adanya melakukan penghadangan dan menawan rombongan Quraisy yang terdiri dari 100 pasukan yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi yang kaya akan harta hasil perdagangan. Namun dalam peperangan ini memiliki hasil tidak adanya pertempuran, sebab perjalanan pasukan muslim menuju Buat dekat Gunung Rotwa itu telah diketahui oleh pasukan musyrikin yang mengintai, sehingga kedua pasukan ini pun tidak bertemu satu sama lain, dan tidak ada harta rampasan perang yang didapatkan. Lalu yang ketiga ada Ghazwah Safawan atau Badar pertama yang terjadi pada Rabiul Awal 2 Hijriah tahun atau 623 Masehi, di mana jumlah tentara itu terdiri dari 70 tentara Islam kaum muslimin yang dilatar belakangi bahwa Khurs bin Jabil al-Fikri ini membuat onar
di Madinah dengan mencuri beberapa ternak gembala milik kaum muslim di Madinah. Nah, hasil dari perang ini tuh tidak adanya pertempuran karena pasukan Qurs bin Jabil al-Fikri dari Quraisy ini berhasil melarikan diri. Lalu selanjutnya yang keempat ada Ghazwatul Usyairah Jumadil Ul yang terjadi pada Jumadil Ula dan Jumadil Akhir 2 Hijriyat atau 623 Masehi, di mana jumlah tentara itu mencapai 150 sampai 200 tentara kaum muslimin. Yang di latar belakangi ada kafilah Quraisy Mekah yang sedang menuju ke Syam. Hasil perang itu yang pertama berhasil menghadang kafilah pedagang Quraisy Mekah setelah menerima kabar sedang menuju ke Syam. Tetapi tidak ada pertempuran sebab rombongan Quraisy itu telah berlalu beberapa hari sebelum pasukan muslim tiba. Lalu yang kedua, Muslim melakukan perjanjian kerjasama dengan Bani Mudij dan Bani Domroh penduduk tempat tersebut untuk memberikan pengertian kepada kabilah-kabilah di wilayah sekitarnya dan bertempur melawan pasukan musyrikin. Lalu yang kelima ada Ghazwa Badar. Nah, sahabat yang menyertai itu ada dua, dibagi menjadi 2 batalion. Batalion itu seperti kaum. Jadi batalion Muhajirin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua ada batalion Ansor yang dipimpin oleh Sa'd bin Mu'adz. Jumlah tentara pada Ghazwa ini yaitu mencapai 340 pasukan umat Islam. Yang dilatar belakangi yang pertama bahwa menunjukkan eksistensi kaum muslim di sekitar Madinah. Yang kedua karena adanya tindakan pengusiran dan perampasan harta kaum muslim yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Yang ketiga, musyrikin Quraisy itu berupaya terus-menerus dan menghancurkan kaum muslim agar perniagaan dan sesembahan mereka terjamin. Nah, lalu hasil dari perang ini yaitu dimenangkan oleh kaum muslim. Yang keenam ada Ghazwa Bani Sulaim yang terjadi pada Syawal 2 Hijriah. Sahabat yang menyertai ialah Siba bin Urtufa al-Ghifari dengan jumlah tentara 200 pasukan. Latar belakangnya dari Ghazwa ini ialah Bani Sulaim dan Ghatfan mengadakan persiapan guna mengajak perang. Nah, hasil dari perang ini tuh Quraisy telah lari tunggang-langgang saat mengetahui kabar bergeraknya masuk pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW ke sana dan meninggalkan 500 unta. Lalu selanjutnya ada Ghazwa Bani Qainuqa yang terjadi pada Syawal 2 Hijriah, di mana jumlah tentara pada Ghazwa Bani Qainuqa ini mencapai 700 tentara bersenjata lengkap. Latar belakang adanya Ghazwa ini yaitu bahwa perjanjian yang diingkari oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa di Madinah dan menyulut peperangan melawan Nabi Muhammad SAW. Hasil dari perang ini yaitu bahwa Nabi memerintahkan agar Bani Qainuqa itu diasingkan atau diusir keluar Madinah sebagai bentuk hukuman. Lalu yang ke-8 itu ada Ghazwa Suwaik yang terjadi pada Dzulhijjah 2 Hijriah, di mana jumlah tentara ini mencapai 200 pasukan yang dilatar belakangi Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy bersama pasukannya, keluar dari Mekah secara diam-diam dan melakukan pembakaran terhadap kebun kurma milik salah seorang masyarakat Madinah di Madinah serta melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk yang berada di pinggiran Madinah. Hasil dari perang ini yaitu bahwa Abu Sufyan serta kaum Quraisy ini melarikan diri ke Mekah dan membuang barang bawaan termasuk tepung gandum yang jumlahnya itu puluhan karung dibuang guna mempercepat pergerakan menuju Mekah. Nah, lalu yang ke-9 ada Ghazwa Zi'am Muharram yang terjadi pada Muharram 3 Hijriah. Jumlah tentaranya mencapai 450 tentara yang berkendara unta maupun yang berjalan kaki. Latar belakang dari Ghazwa ini bahwa suku Sa'labah dan Maharib dan Bani Tolabah berencana untuk menyerang pinggiran kota Madinah. Hasil dari perang ini yaitu adanya kekalahan Ka'ab bin al-Ashraf, di mana seorang Yahudi yang paling keras memusuhi Islam yang terkapar dan mati seketika dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah yang mengambil sebilah pedang dan dia letakkan di bagian bawah perut Ka'ab, lalu dia tekan sampai menembusnya. Yang ke-10 ada Ghazwa Uhud yang terjadi pada 3 Hijriah, di mana jumlah tentara ini mencapai 700 tentara dan 10 berbaju besi dan yang 50 berkuda kavaleri. Latar belakang adanya peran Ghazwa Uhud ini adanya rasa keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy sesuai dengan kekalahan mereka dalam perang Badar yang lalu itu. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Nah, hasil perang yang dihasilkan yaitu sayang sekali
kaum muslimin mengalami kekalahan karena adanya kelalaian pasukan pemanah kaum muslimin yang tergiur dengan barang-barang kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri, di mana akibat dari hal itu terjadilah serangan balik oleh pasukan musyrikin yang menyebabkan umat Islam mengalami kekalahan yang tidak sedikit, yakni sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada beserta paman Nabi Muhammad bernama Hamzah. Lalu yang ke-11 ada Ghazwa Hamra al-Ashad yang terjadi pada 3 Hijriah. Latar belakang dari Ghazwa ini yaitu pasukan Mekah yang hendak ke Madinah untuk menyerang kembali ke kota Madinah dan menghabiskan kaum muslim sebagai lanjutan dari perang Uhud. Nah, hasil perangnya yaitu akibat kaum musyrikin yang lelah dari perang Uhud ini dan sudah keburu merasa senang dengan kemenangan yang akan dicapai lagi, mereka justru malah menjadi ketakutan kepada kaum muslim dan pada akhirnya kembali ke Mekah akan tidak dikejar oleh kaum muslimin yang makin gentar dan makin semangat untuk melawan kaum musyrikin. Lalu yang ke-12 ada Ghazwa Bani Nadir Rabiul Awal 4 Hijriah atau 625 Masehi, di mana pada Ghazwa Bani Nadir ini dilatar belakangi adanya pelanggaran perjanjian damai dan upaya pembunuhan terhadap Nabi. Kemudian Bani Nadir itu diberi waktu 10 hari untuk meninggalkan Madinah sebagai konsekuensi pelanggaran piagam Madinah atau mereka akan diperangi, namun mereka memilih perang. Nah, hasil dari Ghazwa Bani Nadir ini adanya pengepungan oleh tentara muslim di sekitar benteng dengan membakar pohon kurma dalam masa 6 hari. Akhirnya Bani Nadir itu menyerah, bersedia keluar dari Madinah. Ada yang menuju Khaybar dan ada yang menuju Syam. Mereka diizinkan membawa harta benda dan keluarga mereka, namun senjata dan aset yang tak dapat dibawa menjadi milik tentara Nabi. Lalu yang ke-13 ada Perang Badar yang kedua yang terjadi pada Sya'ban 4 Hijriah 626 Masehi. Jumlah tentara pada perang ini yaitu ada 1.500 tentara muslim bersama 10 pasukan kavaleri yang dilatar belakangi bahwa adanya paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Jahal sebagai penguasa Mekah, dan kaum Quraisy menilai bahwa Nabi SAW itu sebagai bentuk penjahat yang mengancam dan menurunkan kewibawaan mereka. Selain itu, sebagai bentuk ganti rugi kaum muslim yang pernah dirampas hartanya oleh kaum Quraisy. Nah, hasil dari perang ini yaitu pasukan musuh yang dikomandoi oleh Abu Sufyan berjumlah 2.000 prajurit dengan 50 pasukan kavaleri hanya sampai Zahran lalu kembali ke Mekah karena khawatir dan takut dari dampak peperangan yang ditimbulkan. Selanjutnya ada Daumat al-Jandal yang terjadi pada Rabiul Awal 5 Hijriah, di mana jumlah tentara pada Ghazwan ini terdapat 1.000 tentara kaum muslimin. Yang dilatar belakangi, penduduk Daumat al-Jandal itu sering menyergap kafilah dagang yang menyebabkan terganggunya jalur perdagangan ke Madinah. Hasil dari perang ini yaitu mereka segera berlarian dan Nabi Muhammad mengutus salah seorang utusan untuk menemui penduduk tersebut, namun tidak seorang pun dapat ditemui kecuali Muhammad bin Maslamah yang kemudian dibawa menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Lalu yang ke-15 ada Ghazwa Khandaq yang terjadi pada 5 Hijriah, di mana jumlah tentaranya itu mencapai 3.000 pasukan muslim. Nah, latar belakang dari Ghazwa Khandaq ini yaitu kaum Yahudi yang diusir lalu ditempatkan di Khaybar, yang dimana hal itu membuat mereka kecewa dan marah. Lalu kaum Yahudi menyeru agar kabilah Ghatafan bergabung yang kemudian berangkat bersama 10.000 pasukan. Hasil dari perang ini tuh bahwa Rasulullah SAW bersama pasukan hampir mengalami kegagalan. Namun datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada pasukan sekutu berupa angin yang kencang, kuat dan dingin sehingga tiada satupun dari peralatan mereka yang tersisa dan mereka tidak dapat menyalakan api dan tidak ada tempat lagi bagi mereka sehingga pada akhirnya tuh mereka pulang dengan keadaan kecewa dan merugi. Lalu yang selanjutnya yang ke-16 ada Ghazwa Bani Quraidah yang terjadi pada 5 Hijriah. Nah, sahabat yang menyertai itu ada satu Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah dan Asid bin Hadair untuk meneliti kebenaran atau memata-matai. Lalu yang kedua ada Ali bin Abu Thalib ikut serta bersama kaum muslimin. Nah, latar belakangnya yaitu bahwa Bani Quraidah itu membantu dan bekerja sama dengan kaum musyrikin dalam menghadapi pasukan Islam dan perang-perang Ahzab. Lalu hasil dari perang ini yaitu bahwa kaum muslimin menyerang rumah-rumah dan benteng Bani Quraidah, dan Bani Quraidah menyerah dengan syarat sebagaimana diajukan oleh Bani Nadir dengan menyerahkan harta benda dan kekayaan mereka kepada kaum muslimin dan meninggalkan kota Madinah. Namun Nabi SAW menolak untuk tawaran tersebut dan memilih untuk mengeksekusi mati laki-laki dewasa dari Bani Quraidah. Nah, untuk selanjutnya ada Ghazwa Bani Lihyan. Ghazwa Bani Lihyan ini terjadi pada Rabiul Awal atau Jumadil Ula tahun 6 Hijriah.
di mana jumlah tentaranya ada 200 tentara muslim, yang dilatar belakangi membuat perhitungan dengan Bani Lihyan yang pernah membantai 10 sahabat yang dikirim Nabi ke sana untuk mengajarkan Islam. Nah, lalu hasil dari perang ini yaitu bahwa Nabi memberikan komando kepada tentara untuk berkamuflase agar musuh lengah, yang akhirnya perang ini dimenangkan oleh Nabi SAW ketika pasukan Nabi sampai di sana dan Bani Lihyan melarikan diri. Lalu yang selanjutnya ada Ghazwa Bani Mustalik Sya'ban yang terjadi pada Sya'ban tahun 6 Hijriah. Dilatar belakangi bahwa Harits bin Abi Dirror, kepala suku Bani Mustalik itu mengumpulkan kaumnya dan beberapa suku Arab untuk memerangi kaum muslimin, yang dimana hasil perang itu kaum muslimin mengalahkan Bani Mustalik. Selanjutnya ada Ghazwa Al-Ghobah, di mana jumlah tentaranya 1.500 orang sahabat Al-Ghobah. Dan yang kedua itu ada Sa'ad bin Ubadah bersama 300 orang sahabat menjaga Madinah. Latar belakang adanya Ghazwa ini yaitu yang pertama, Uyainah bin Hisni Al-Fazari bersama 40 orang berkuda menyerang unta-unta hamil dan merampas susu unta milik Rasulullah yang berada di Al-Ghobah. Yang kedua, membunuh Dar bin Abu Dar Al-Ghifari beserta melakukan penawanan terhadap istrinya. Yang ketiga, merampas 20 ekor unta. Dan hasilnya dari perang ini ialah musuh berhasil ditewaskan dan unta yang dirampas diselamatkan. Lalu selanjutnya ada Ghazwa Khaybar 7 Hijriah. Sahabat yang menyertai yaitu Ali bin Abu Thalib ditunjuk sebagai komandan perang, yang dilatar belakangi orang-orang Yahudi Khaybar melindungi orang-orang Yahudi yang diusir Rasulullah SAW dari Madinah, terlebih setelah adanya provokasi dari sebagian kabilah Arab. Hasil dari perang ini yaitu bahwa kaum muslimin berhasil menghancurkan benteng-benteng dan kaum Yahudi Khaybar diusir dari tempat tersebut. Nah, selanjutnya ada Ghazwa Turiqa Rabiul Awal 707 Hijriah. Mohon maaf. Jumlah tentaranya berjumlah 700 tentara Islam. Latar belakang Bani Sa'bah dan Bani Ammar yang merupakan Arab Badui bekerja sama dengan Bani Maghrib dan Ghatfan untuk menyerang Madinah. Hasil dari perang ini itu tidak ada pertempuran karena pihak musuh bersedia untuk berdamai. Dengan demikian, kaum Badu Ghatfan tidak lagi menjadi ancaman bagi penduduk Madinah. Bahkan mereka menjadi sekutu dalam peperangan selanjutnya. Selanjutnya ada Ghazwa pengawalan umroh Al-Qadha pada Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, di mana jumlah tentara 200 tentara Islam yang dilatar belakangi sebagai menunjukkan eksistensi kekuatan kaum muslimin serta berdakwah. Dengan 2000 tentara Islam berangkat bersama Nabi, para wanita dan anak-anak menuju Makkah untuk melaksanakan umroh. Dan hasil perangnya tidak ada pertempuran karena tidak mendapatkan gangguan dari kaum Quraisy. Selanjutnya ada Ghazwa Fath al-Makkah tahun 8 Hijriah. Jumlah tentara mencapai 10.000 pasukan yang dilatar belakangi pembebasan Makkah. Hasil perangnya itu kekuatan Abu Jahal dan pasukannya tidak tertandingi oleh keperkasaan Khalid bin Walid yang memimpin pasukan penyisir lembah sehingga pasukan Abu Jahal berlarian tunggang langgang. Selanjutnya ada Ghazwa Hunain Authas Hawazin yang terjadi pada Syawal 8 Hijriah. Jumlah tentara mencapai 12.000 tentara muslim. Latar belakangnya para pembesar Hawazin dan Thaqif khawatir kabilahnya akan menjadi sasaran selanjutnya. Oleh karena itu, mereka bermaksud menyerang Rasulullah lebih dulu sebelum kaumnya diserang. Hasil dari perang ini yaitu yang pertama, mengalami kekalahan dan melarikan diri ke tiga area yang berbeda. Yang mengalami kekalahan adalah bangsa Quraisy menuju ke tiga area yang berbeda, yakni sebagian menuju Taif, segolongan ke Nakhlah, sebagian ke Auta, sementara sisanya masuk Islam. Yang kedua, kaum musyrikin yang berhasil ditawan umat muslim, termasuk para wanita yang jumlahnya mencapai 6.000 orang dan harta rampasan perangnya yang didapat berhasil. Selanjutnya ada Ghazwa Taif 8 Hijriah yang dilatar belakangi bahwa lanjutan dalam perang Hunain, pasukan muslim terus mengejar mereka hingga ke daerah Taif. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Taif, Nabi Muhammad melakukan dakwah Islam dan memberikan pengertian terhadap masyarakat yang ada di sana. Namun ternyata tindakan tersebut ditolak keras oleh penduduk Taif, bahkan mengusir Rasulullah SAW agar keluar dari Taif. Dan bahkan Rasulullah juga dilempari oleh batu. Nah, hasil dari perang ini berkat tawakal, ikhtiar dan doa Rasulullah SAW, orang-orang Taif sangat kagum dan lalu memutuskan untuk memeluk Islam. Selanjutnya ada Ghazwa Tabuk tahun 9 Hijriah. Jumlah tentara ada 700 tentara Islam. Latar belakang meruntuhkan dominasi Kekaisaran Romawi Timur di kawasan utara dan Jazirah Arab. Dengan hal itu, kaum muslimin dapat lebih leluasa untuk melakukan aktivitas dakwah dan ekonomi di kawasan tersebut. Hasil dari perang ini yaitu bahwa Kaisar Heraklius sebagai pemimpin tertinggi Romawi Timur itu sangat terkejut dengan keberhasilan kaum muslimin untuk datang ke Tabuk dengan cuaca yang sangat ekstrim dan panas. Karena menyadari kekuatan kaum muslimin, mereka mengurungkan bertempur dengan pasukan kaum muslimin di Tabuk.
Oke, jadi itulah tadi macam-macam ghazwah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syariah. Nah, syariah ini berasal dari kata syara, ya jadi suran, syariah, siroyah, dan saroyanan yang bermakna berjalan di waktu malam. Juga syariah itu semakna dengan syara yang berarti sekelompok tentara. Nah, syariah itu bermakna kegiatan memata-matai yang dilakukan sekelompok tentara pada waktu tertentu untuk memantau kegiatan musuh. Kegiatan ini dapat berakhir secara perlahan, perlawanan fisik antara dua kelompok sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, perang syariah itu bertujuan sebagai menunjukkan kekuatan tentara muslim kepada musuh yang berpotensi menyerang Madinah. Di sini ada syariah Hamzah bin Abdul Muthalib yang terjadi pada 1 Ramadan tahun 1 Hijriah 623 Masehi, di mana pengiriman pasukan ke Siful Barh pada tanggal yang dipimpin oleh dengan membawa 30 pasukan untuk menghadang kafilah Quraisy berjumlah 300 yang diantaranya terdapat Abu Jahal bin Hisham. Yang kedua itu syariah Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muthalib 1 Syawal tahun 1 Hijriah, di mana membawa 60 pasukan untuk mencegat 200 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan Karabik. Pasukan ini berhasil mendapatkan 2 orang pihak musuh yang bergabung ke pihak Islam, yaitu Mikdad bin Am al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Yang ketiga ada syariah Sa'ad bin Abi Waqqas Dzulqa'dah pada Dzulqa'dah tahun 1 Hijriah, yaitu Mei 623 Masehi, dengan pasukan berjumlah 20 orang untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Pengiriman pasukan ke Siful Bah pada tanggal yang dipimpin oleh dengan membawa 30 pasukan untuk menghadang kafilah Quraisy berjumlah 300 yang diantaranya terdapat Abu Jahal bin Hisham. Dan selanjutnya ada syariah Abdullah bin Jahsi al-Asadi pada Rajab 2 Hijriah atau Januari 624 Masehi. Lalu ada syariah Abu Salamah awal bulan Muharram 4 Hijriah, dan ada syariah Abdullah bin Unais Muharram pada tanggal 4 Hijriah, syariah Ar-Raji bulan Safar 4 Hijriah, syariah Bir Ma'unah, syariah Muhammad bin Maslamah, syariah Uqasyah bin Mihsan bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah, syariah Qadil Qasosoh bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah, syariah Abu Ubaidah misi Rabiul Akhir tahun 6 Hijriah, syariah Qadil Qasoh bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah, syariah Abu Ubaidah misi Rabiul Akhir tahun 6 Hijriah, syariah ke Zaid bin Harisah Rabiul Akhir tahun 6 Hijriah, syariah Zaid bin Harisah Jumadil Ula tahun 6 Hijriah, syariah bin Harisah bulan Jumadil Akhir 6 Hijriah, syariah Zaid bin Haris bulan Rajab tahun 6 Hijriah, syariah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau Al-Khutbah, syariah Abdurrahman bin Auf bulan Sya'ban 6 Hijriah, syariah Ali bin Abi Thalib Sya'ban 6 Hijriah, syariah Abu Bakar As-Siddiq bulan Ramadan tahun 6 Hijriah, syariah Qurs bin Jabir Al-Fihri bulan Syawal tahun 6 Hijriah, syariah Amr bin Umayyah Ad-Domari Syawal tahun 6 Hijriah, syariah Ghaib bin Abdullah bulan Syafar tahun 7 Hijriah, syariah Husami Jumadil Akhir 7 Hijriah, syariah Umar bin Al-Khattab bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah, syariah Kefadak Bashir bin Sya'ad Al-Anshari, syariah Ghalib bin Abdullah Al-Laisi, syariah Abdullah bin Rawaha pada Syawal tahun 7 Hijriah, syariah Bashir bin Sa'ad Al-Ansari bulan Syawal tahun Hijriah, syariah Abdul Hudrat Al-Aslami, syariah Ibnu Abil Auja pada Dzulhijjah tahun 7 Hijriah, syariah ke Mushab Ghalib bin Abdullah, syariah Ka'ab bin Umar Rabiul Awal, syariah Suja bin Wahab bulan Rabiul Awal, syariah Mu'tas Jumadil Ula 8 Hijriah, syariah Amr bin Ash bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriah, syariah Abu Qatadah bulan Sya'ban 8 Hijriah, syariah Khalid bin Walid, syariah Amr bin Ash, syariah Sa'ad bin Zaid al-Ashali, syariah Uyainah bin His Muharram 9 Hijriah, syariah Qutbah bin Amir Qutbah bulan Syafar tahun 9 Hijriah, syariah Doha bin Sufyan Al-Kilabi bulan Rabiul Awal tahun 9 Hijriah, syariah Al-Qamah bin Mujaziz Al-Mudiji ke Rabiul Awal tahun 9 Hijriah, syariah Ali bin Abu Thalib bulan Rabiul Awal. Nah, itulah macam-macam ghazwah dan syariah yang perlu kita ketahui, dimana sangat hebat sekali perjuangan kekasih kita yaitu baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya untuk mengagungkan agama Allah,
untuk berdakwah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib untuk meneladani apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak harus untuk berperang, namun kita menjaga harkat dan martabat agama kita demi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih dari saya, Ashab Sufa Maulidia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.